Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di video kali ini aku bakal jelasin tentang materi tema 1 dan tema 2, yaitu hak cipta dan hak merek. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak atau mengumumkan karya ciptaannya. Hak ini berlaku secara otomatis setelah sebuah karya tercipta dan memiliki bentuk yang nyata. Di Indonesia, dasar hukum mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta mencakup dua jenis hak utama, yaitu hak moral, yaitu hak yang melekat secara pribadi pada pencipta atau berlaku seumur hidup, seperti hak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta. Yang kedua ada hak ekonomi, hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau penggunaan ciptaan. Jenis karya yang dilindungi. Beberapa contoh karya yang dilindungi oleh hak cipta meliputi yang pertama ada karya tulis seperti buku atau artikel, musik dan lagu, karya audiovisual dalam film atau video, program komputer, fotografi, dan seni rupa. Jangka waktu perlindungan. Perlindungan hak cipta memiliki jangka waktu yang berbeda tergantung jenis ciptaannya. Untuk perorangan atau individu berlaku selama masa hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Untuk badan hukum, misalnya pada karya film, perangkat lunak, dan foto berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak terkait seperti pertunjukan, rekaman suara, dan siaran berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut dipertunjukkan atau disiarkan. Setelah masa perlindungan berakhir, karya tersebut akan masuk ke dalam domain publik. Artinya dapat digunakan oleh siapa saja, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan. Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak moral, pengalihan dan lisensi hak cipta. Pengalihan hak cipta adalah proses pemindahan seluruh hak ekonomi kepada hak lain sehingga pihak penerima menjadi pemilik hak ekonomi yang baru. Meskipun demikian, hak moral tetap berada pada pencipta. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan hak ekonomi tertentu tanpa pemindahan kepemilikan hak tersebut. Materi selanjutnya ada hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu. Hak ini memberikan kewenangan kepada pemilik untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ruang lingkup hak merek. Hak merek memberikan perlindungan eksklusif kepada pemilik merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek yang dimaksud dapat berupa kata, nama, logo, gambar, huruf, angka, kombinasi warna, hologram, dan suara, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut selama berfungsi untuk membedakan produk atau jasa tertentu dari yang dimiliki pihak lain. Di Indonesia, ruang lingkup dan perlindungan hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Selanjutnya ada tahapan pendaftaran merek. Proses pendaftaran merek melibatkan beberapa langkah antara lain pengecekan awal untuk memastikan bahwa merek belum digunakan atau didaftarkan oleh pihak lain, pengajuan permohonan, pemeriksaan formalitas, pengumuman kepada publik, pemeriksaan substantif, penerbitan sertifikat merek jika tidak ada keberatan atau permasalahan selama proses. Jangka waktu perlindungan. Perlindungan hak merek berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya tanpa batas jumlah perpanjangan. Selama merek masih aktif digunakan dalam kegiatan perdagangan, permohonan perpanjangan dapat diajukan 12 bulan sebelum masa berlaku berakhir. Jika terlambat, masih tersedia masa tenggang 6 bulan setelah berakhir dengan dikenakan denda. Secara praktik, ini berarti perlindungan merek bisa berlangsung tanpa batas waktu selama memenuhi syarat perpanjangan, pengalihan, dan lisensi merek. Pengalihan hak merek adalah proses pemindahan penuh hak kepemilikan atas merek kepada pihak lain menjadikan pihak tersebut sebagai pemilik baru. Lisensi hanya memberikan hak penggunaan merek kepada pihak lain, namun tanggung jawab atas mutu produk atau jasa yang menggunakan merek tetap berada di tangan pemilik merek.